Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'alta alaihi wa sallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Al-Rifa'i wa Syekh Bahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdullah Al-Hasliwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dianugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarga, sampai pada hadis 172. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu zumratin taliju zumratin utawi kawitane jamaah. Zumrah itu artinya jamaah atau kelompok. Awwalu zumratin utawi kawitane kelompok taliju kang manjing apa zumrah al-jannata ing swarga iku suratuhum utawi bentuke ora padha itu sapa zumrah fiha ing dalam swarga wala yatamakhatuna lan ora padha sisi sapa zumrah wala yataghawwatuna lan ora padha buang air besar ngising sapa zumrah. Aniyatuhum utawi pira-pira wadai zumrah fiha ing dalam swarga iku adz-dzahabu emas. Wa amsyatuhum lan utawi pira-pira jungkase zumrah iku minaz zahab iku al-aluwatu kayu aluwah. Warashhuhum lan utawi keringete zamrah iku al-misku misik, minyak misik, baune bau minyak misik. Walikulli wahidin lan iku kedue saben-saben suwiji minhum sangking zumrah iku zaujatani bojo loro. Yuraten tingali apa mukhu suqihima apa mukhu sumsum sumsum minal husni nyatane sangking ku maujud.
qulubuhum utawi pira-pira atine qalbun ati wahidun kang siji yusabbihuna padha maca tasbih sapa zumrah utawa padha nyucikaken sapa zumrah Allah ing Allah bukratan ing dalam wektu isuk wa asyiyan lan ing dalam wektu sore. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Bagaimana kondisi penduduk surga di dalam surga. Seperti yang telah kita ketahui bahwa surga itu ada, wajib kita meyakini tentang adanya surga. Bahkan surga sudah ada sekarang seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Surga adalah darun na'im al-abadi lil mu'minin, tempat kenikmatan yang abadi bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin mereka akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang abadi, tidak berakhir, tidak berpenghabisan. Nah, orang-orang mukmin masuk ke dalam surga itu zumrah-zumrah, artinya berkelompok-kelompok, bukan satu-satu, tetapi orang-orang mukmin masuk ke dalam surga itu secara berkelompok-kelompok. Dikatakan bahwa nanti penduduk surga itu masuk surga dalam 120 kelompok. 120 kelompok. 80 kelompok dari 120 kelompok itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 80 kelompok dari 120 kelompok adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan menjadi umat terbanyak yang masuk ke dalam surga. Karena sisa dari itu yaitu 40 kelompok itu dibagi ke dalam umat seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan menjadi mayoritas penduduk surga. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelompok yang pertama yang masuk ke dalam surga itu bentuknya seperti bentuk bulan di malam purnama. Bukan berarti bentuknya bulat, manusianya bulat kayak bulan, enggak. Ini dari sisi ketampanan dan kecantikannya. Ini gambaran saja betapa para penduduk surga mereka laki-lakinya itu tampan-tampan dan perempuannya cantik-cantik bagaikan bulan di malam purnama. Bukan alal haqiqah bentuknya bulat kayak bulan itu enggak. Ya manusia seperti ada kepalanya, kaki dan seperti manusia seperti ini, tetapi sangat tampan dan sangat cantik. Itu yang dimaksud bahwa bentuk mereka itu seperti bulan di malam purnama. Setiap orang itu sudah menjadi gambaran umum ya. Setiap orang ketika menyaksikan bulan di malam purnama maka akan mengatakan sangat indah sekali, sangat cantik sekali. Gambarannya seperti itu.
Nggak ada orang jelek di dalam surga. Nah, dikatakan bahwa yang paling jelek, kaum laki-laki yang paling jelek di dalam surga itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang paling jelek. Bagaimana dengan yang lebih tampan dari itu, sesuai dengan amalnya masing-masing. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam itu dikenal sebagai nabi yang paling tampan, sehingga ketika itu perempuan-perempuan yang diundang oleh Imra'atul Aziz yang kemudian melihat Nabi Yusuf alaihissalam, sampai saking terpananya mereka melihat ketampanan Nabi Yusuf, sampai mereka mengiris tangannya sendiri tanpa menyadarinya, karena melihat, tercengang, tertakjub, kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, nanti penduduk surga seperti itu. Yang paling jelek itu paling jelek tapi sudah tampan sekali. Ya, paling jelek tetapi sangat tampan sekali jika seandainya di bumi ini. Itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kaum perempuannya juga sangat cantik-cantik, bahkan lebih cantik dari bidadari yang ada di dalam surga. Bidadari sangat cantik. Disebutkan, diriwayatkan bahwa apabila ada bidadari turun ke bumi, maka seluruh ufuk timur dan barat akan terterangi oleh cahaya wajahnya karena kecantikan dari bidadari itu. Tetapi kaum perempuan di dalam surga lebih cantik dari bidadari, sehingga tidak khawatir tersaingi oleh bidadari yang ada di dalam surga, karena kaum perempuan dari kalangan manusia itu lebih cantik dari bidadari. Karena bidadari bukan manusia. Bidadari itu bukan manusia, tetapi makhluk yang lain yang Allah ciptakan di dalam surga, untuk hidup di dalam surga, untuk kemudian menjadi istri-istri selain istri dari kalangan manusia untuk penduduk surga yang laki-laki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak perlu kita cemas dengan bentuk wajah kita di dunia ini. Artinya yang jelek misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jelek di dunia ini, nggak perlu khawatir, karena itu tidak akan berlangsung lama. Tidak akan berlangsung lama. Yang jelek di dunia ini nggak akan berlangsung lama. Nanti akan berubah cantik selama dia mau beriman dan beramal soleh. Demikian juga sebaliknya, yang cantik juga tidak perlu membanggakan diri, tidak perlu menyombongkan diri, karena juga tidak akan berlangsung lama. Cantik jika dia tidak beriman dan tidak beramal soleh, maka di akhirat akan berubah azab di neraka. Jadi kita hendaknya mementingkan akhirat daripada dunia, sehingga kita akan mendapatkan kenikmatan surga, di antaranya seperti yang tadi telah kita jelaskan, bahwa penduduk surga itu disebutkan di sini bentuknya seperti, saking cantiknya digambarkan seperti bulan di malam purnama. Hadirin rahimakumullah. La yabsuquna fiha wa la yatamakhatuna wa la yataghawwatuna. Penduduk surga itu mereka tidak meludah di dalam surga, karena ludah itu sesuatu yang kotor jika diludahkan. Jika kita meludah ke suatu tempat, maka tempat itu menjadi kotor. Apabila ludah itu ketika masih di dalam, itu kan dia suci dan tidak menjijikkan. Dia suci dan tidak menjijikkan.
ketika masih berada di dalam mulut. Tetapi ketika kita ludahkan, maka menjadi menjijikkan. Seandainya saya misalnya berludah di tempat ini, kamu kan jadi mengatakan, wah jijik sekali, kok berludah di dalam rumah, dan seterusnya. Menjadi sesuatu hal yang menjijikkan. Sementara surga itu adalah tempat yang suci, nggak ada kotoran di dalam surga. Para penduduk surga nggak ada yang meludah. Sebagaimana kita di dunia ini banyak sekali yang meludah, apalagi ketika ludahnya banyak di dalam, maka diludahkan. Wala yatamakhatun, penduduk surga nggak ada yang sisi itu buang ingus, ingus. Dibuang karena sudah terlalu penuh misalnya hidungnya, kemudian disisihkan. Nah, kalau bahasa Jawa sisi itu, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya buang ingus itu namanya yatamakhatun. Nah, nggak ada orang buang ingus di dalam surga. Itu juga sesuatu hal yang menjijikkan. Nggak ada sesuatu yang menjijikkan di dalam surga. Wala yataghawwatun, nggak ada yang buang air besar. Wala yabulun, ditambahi lagi dalam riwayat yang lain, wala yabulun, nggak ada yang buang air kecil. Nggak ada penduduk surga yang buang air besar, nggak ada yang buang air kecil. Makan terus, minum terus, tetapi nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil. Nah, kemana makanan dan minuman yang dimakan dan diminum? Menjadi keringat. Menjadi keringat yang nanti disebutkan di sini baunya seperti bau minyak misik. Jadi hanya keluar dalam bentuk keringat, kemudian keringatnya itu bukan keringat seperti keringat kamu di dunia ini yang baunya busuk, enggak. Tetapi keringat yang wangi. Itu asar dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, tidak keluar dalam bentuk tai ataupun kencing, tidak. Ini kan menggambarkan betapa indahnya, betapa nikmatnya di dalam surga. Dan karena memang penduduk surga, mereka makan dan minum di dalam surga itu bukan karena lapar atau karena haus, karena nggak ada orang lapar di dalam surga, dan juga tidak ada orang haus di dalam surga. Ketika penduduk surga mereka masuk ke dalam surga, sebelum masuk ke dalam surga, di sana ada al-haud, yang setiap nabi pasti memiliki haud untuk umatnya. Nah, setiap orang yang akan masuk ke dalam surga, mereka akan meminum minuman dari haud ini. Dan sejak dia meminum minuman dari haud, maka mereka tidak akan pernah merasakan haus lagi. Karena memang air haud itu dialirkan dari dalam surga. Haud atau telaga ini, dia tidak berada di dalam surga. Dia di dalam surga, di tempat setelah sirat, sebelum surga. Haud. Nah, tetapi airnya itu dialirkan dari dalam surga, sehingga ini air surga. Ketika setiap penduduk surga meminumnya, maka kemudian mereka tidak merasa haus lagi. Jadi di dalam surga nggak ada haus, nggak ada lapar. Karena haus lapar itu bukan nikmat. Kalau kalian lapar, senang apa enggak? Enggak, pasti bingung. Aduh, perut saya lapar. Mana ya ada makanan? Aduh, saya kehausan. Mana ya ada minuman? Bukan sesuatu kenikmatan. Sementara surga itu darun naim, tempat kenikmatan. Nggak ada yang nggak nikmat di dalam surga. Sehingga nggak ada lapar, nggak ada haus. Tetapi mereka itu yakulun wa yashrabun taladzzudzan. Jadi mereka makan dan minum di dalam surga itu hanya untuk kesenangan saja. Kesenangan saja.
Karena sebagaimana kita di dunia ini, makan dan minum tidak selalu karena lapar dan haus. Kadang kita baru makan tadi, tetapi kok lihat ada makanan kok enak sekali kayaknya. Kemudian kita makan lagi, padahal nggak lapar. Hanya untuk menikmati kenikmatan makanan itu, hanya untuk bersenang-senang saja. Kita kadang di jalan, kita nggak haus, tapi lihat ada es buah atau ada es apa kok kayaknya nikmat sekali, kemudian kita beli dan minum, padahal kita tidak haus. Artinya apa? Artinya minum tidak selalu karena haus, makan tidak selalu karena kenyang. Penduduk surga, di dalam surga mereka makan dan minum bukan karena haus atau karena kenyang, dan mereka apapun yang mereka ingin makan, semuanya bisa disediakan, semuanya ada. Semuanya buah yang diinginkan ada. Dan mudah untuk mendapatkannya. Nggak ada kesulitan. Nggak harus pergi ke pasar untuk membelinya. Tidak harus kita naik ke pohon, atau kita harus menyinggak. Itu harus misalnya tidak harus seperti itu. Tidak harus bersusah payah untuk mendapatkannya. Karena buah itu akan datang sendiri di depan kita, kita tinggal mengambilnya dan menikmati buah-buahan itu. Makanan juga nggak harus kamu masak dulu, atau kamu pergi ke pasar beli sayuran, beli bahan-bahan masakan, kemudian kamu masak, susah payah harus menunggu dulu. Tidak. Di dalam surga itu ada al-wildan al-mukhalladun. Al-wildan al-mukhalladun makhluk Allah, bukan dari manusia. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelayan-pelayan surga. Sebagai pelayan untuk penduduk surga. Setiap orang bisa memiliki ribuan pelayan. Setiap orang bisa memiliki ribuan pelayan, bisa 10.000 pelayan untuk dia. Sehingga dia nggak perlu susah payah untuk memasaknya dan semuanya tinggal dihidangkan oleh para pelayan-pelayan surga itu. Bayangkan, punya satu pelayan saja sudah santai kita, apalagi punya 2, 3, atau 1000 pelayan. Betapa santainya seseorang, betapa mudahnya, nikmatnya kehidupan seseorang. Tetapi itu di dalam surga. Akan seperti itu kondisinya. Mereka tidak mereka tidak mengeluarkan kotoran, karena memang surga nggak ada kotoran, nggak ada orang meludah, nggak ada orang buang ingus, nggak ada orang berak, nggak ada orang kencing, nggak ada, semuanya itu. Aniyatuhum fiha az-zahab aywal fiddah. Wadah-wadahnya, wadah-wadah yang ada dalam surga itu semuanya terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari emas dan perak untuk menunjukkan kenikmatan di dalam surga. Enggak seperti wadah-wadah kita di dunia ini. Siapa di antara kita yang gelasnya, piringnya, lengsernya terbuat dari emas? Yang menunjukkan di sini kenikmatan surga. Bahkan wa amsyatuhum minadz-dzahabi wal fiddah. Sisir-sisir yang digunakan untuk menyisir rambut itu juga terbuat dari emas dan perak. Lihat. Untuk menyisir rambut saja itu sisirnya terbuat dari emas. Luar biasa apa enggak? Sungguh luar biasa sisirnya. Untuk menyisir rambut itu terbuat dari emas dan juga perak. Kemudian wa majamiruhum al-aluwatu. Majamiruhum itu tempat untuk bakhur, tempat untuk bakhur yang wewangian, itu terbuat dari aluwah. Ini seperti apa wujudnya kita belum tahu hakikatnya, karena mungkin nggak ada di tempat kita.
Wa rashhuhum al-misku. Kemudian keringatnya seperti yang tadi telah kita sebutkan, keringat penduduk surga itu baunya bau misik yang menunjukkan wanginya, wanginya air keringat yang keluar dari tubuh penduduk surga. Pokoknya nggak ada lah yang bau-bau nggak enak itu di dalam surga, itu tidak ada. Semuanya serba indah, semuanya serba wangi, semuanya serba terang. Nggak ada gelap, tidak ada bau busuk, tidak ada muka-muka nggak menyenangkan, itu nggak ada. Atau nggak ada pemandangan-pemandangan yang tidak menyenangkan hati, itu nggak ada. Semua pandangan dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Semua bau-bau yang dicium oleh hidung kita, semuanya adalah sesuatu yang wangi. Itulah surga Darun Naim, tempat kenikmatan yang abadi nanti di dalam surga. Walikulli wahidin minhum zaujatan. Setiap orang dari penduduk surga, ini menceritakan yang zumrah awal, zumrah ula, yaitu kelompok pertama. Setiap orang memiliki dua istri. Yura, ini tentu saja selain bidadari, dua istri. Yura mukhu suqihima min wara'il lahm minal husni. Ini gambaran saja. Gambaran tentang tubuh dari seorang istri penduduk surga, seorang perempuan penduduk surga nanti. Saking cantiknya seorang perempuan di dalam surga, digambarkan di sini sampai sumsum dari tulangnya itu terlihat dari luar. Saking beningnya kulitnya, putihnya, sampai pokoknya entah gimana menggambarkannya, tetapi sampai seakan-akan terlihat sumsum di dalam tulang yang ada dari luar itu terlihat. Nanti kita lihat di dalam surga seperti apa kecantikan dari para istri-istri dari kalangan manusia ini. Ini semuanya diceritakan agar kalian itu kepingin dan kemudian mempertahankan imannya, jangan sampai rusak, dan kemudian berusaha untuk beramal soleh untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Pokoknya nggak ada lah perempuan di dunia ini yang melebihi cantiknya para perempuan di dalam surga. Itu secantik-cantiknya perempuan di dalam surga tidak seberapa, tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan kaum perempuan di dalam surga. Nah, karena itu nggak usah terlalu dikejar seandainya ada perempuan yang sangat cantik di dunia ini, tetapi misalnya akhlaknya jelek, apalagi dia nggak beriman, apalagi dia nggak salihah, nggak usah terlalu dikejar di dunia ini. Kita tunggu saja istri yang cantik di dalam surga, yang sempurna, karena kalau di dunia ini istri seseorang harus mementingkan kecantikannya, tetapi agamanya tidak baik, akhlaknya tidak baik, bukan seorang perempuan yang salihah, tidak juga bisa membuat kamu bahagia di dunia ini. Karena akan makan hati saja, setiap hari kamu akan sakit hati saja. Cantik tetapi akhlaknya nggak baik terhadap suaminya, maka nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Beda dengan perempuan surga. Itu yang harus kita kejar. Istri-istri di dalam surga. Di dunia jelek sementara, nanti tapi salihah, nanti di akhirat dia akan menjadi perempuan yang sempurna dari sisi
bentuknya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kalau dapat cantik solihah di dunia ini, itu fadlun minallah. Rizki atau karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia dan nikmat juga akhirat. Di dunia cantik, solihah, di akhirat kalau solihah juga masuk surga juga, lebih cantik lagi. Nah, tetapi mungkin 1001 untuk mencarinya. Yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi gambarannya kayak begitu, beningnya tubuh atau beningnya kulit seorang perempuan penduduk surga, sampai seakan-akan sumsumnya yang ada di tulang bagian dalam itu terlihat dari luar, saking beningnya, bukan budak atau gelap, tetapi sangat bening tubuhnya. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha. Surga itu adalah darussalam. Surga adalah darussalam, tempat kedamaian. Sehingga para penduduk surga di dalam surga itu nggak ada perselisihan. Di antara mereka nggak ada perselisihan, tidak ada saling hasad satu dengan yang lain, tidak ada saling iri satu dengan yang lain, tidak ada saling marah satu dengan yang lain, tidak ada saling membenci satu dengan yang lainnya. Enak atau tidak? Sangat enak. Nggak ada orang iri satu dengan yang lain. Nggak ada orang saling benci satu dengan yang lain. Nggak ada satu orang berselisih dengan orang lain. Semuanya damai, sejahtera, senang, semuanya baik satu dengan yang lainnya. Itu semuanya hilang di dalam keburukan, sifat-sifat buruk yang ada di dunia ini, semuanya hilang di dalam surga. Yang ada hanya kedamaian saja. Nggak ada rasa cemburu satu dengan yang lainnya. Nggak ada. Karena itu semuanya sesuatu yang nggak mengenakkan bagi seseorang. Kalau seseorang ada permusuhan dengan orang lain, enak apa enggak? Enak atau tersiksa? Tersiksa. Kalau seseorang ada kebencian kepada orang lain, nyaman atau tidak hatinya? Tidak, pasti dia akan tersiksa. Kalau ada seseorang iri, hasad dengan orang lain, maka akan tersiksa. Jika ada seseorang cemburu dengan orang lain, dia akan tersiksa. Di dunia itu ada, tetapi di dalam surga semuanya itu enggak ada. Meskipun tadi digambarkan seorang laki-laki memiliki 2 istri atau mungkin lebih dari kalangan bidadari yang bisa sangat banyak, tetapi nggak ada cemburu di antara istri-istri penduduk surga. Nggak ada satu cemburu kepada yang lainnya. Kalau di dunia ini kita punya 2 istri, 3, 4, sulit menghindarkan nggak ada kecemburuan. Pasti cemburu satu dengan yang lainnya. Jangankan istri 2 atau 3. Kadang suaminya melirik perempuan lain saja sudah cemburu. Hanya melirik saja itu sudah cemburu. Istrinya apalagi kemudian memiliki 2, 3 dan seterusnya. Dunia, masih di dunia seperti itu. Tetapi di akhirat enggak ada. Semuanya itu enggak ada. Damai semuanya, enak semuanya, nikmat semuanya yang ada. Kalau enggak ada hasud, enggak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada perselisihan, maka kehidupan itu akan menjadi sangat nyaman sekali. Dan itulah surga. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha. Qulubuhum qalbun wahidun, dalam satu riwayat, dalam riwayat ini qulubuhum qalbu wahidin. Hati mereka para penduduk surga itu hati yang satu, bukan berarti hatinya memang cuma satu untuk semua, satu hati untuk semua, enggak. Ini gambaran betapa mereka itu satu kesatuan, tidak ada perselisihan,
Ketika dikatakan qulubuhum qalbun wahid, artinya apa? Enggak ada perselisihan di antara para penduduk surga. Luar biasa ya, luar biasa kenikmatan surga. Ini hanya gambaran sedikit tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Yusabbihunallaha bukratan wa asyiya. Mereka bertasbih, mereka mensucikan Allah di pagi hari dan di sore hari. Tetapi ini bukan taklif, bukan pembebanan, bukan Allah mewajibkan kepada penduduk surga untuk bertasbih. Tidak. Tidak seperti itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada setiap orang untuk kemudian mereka senantiasa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, bertasbih. Bertasbih dikatakan bukratan wa asyiya. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kenikmatan surga. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali gambaran waqiah misalnya. Banyak sekali disebutkan gambaran-gambaran tentang surga. Demikian juga untuk memberikan motivasi kepada kita, memberikan dorongan kepada kita untuk mempertahankan keimanan kita, mempertahankan Islam, karena surga hanya bisa dimasuki oleh orang yang mati dalam keadaan muslim mukmin. Mereka yang bisa untuk masuk ke dalam surga. Orang yang mati dalam keadaan kufur, syirik, maka nggak akan masuk surga selamanya. Tempat mereka adalah jahannam. Karena itulah maka iman menjadi afdalul a'mal. Iman menjadi amal yang paling utama. Iman Islam ini menjadi nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Sehingga dikatakan nikmat iman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Innallaha yu'til imana liman yuhib. Innallaha yu'tid dunya atau yu'til mal liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan nikmat harta, nikmat dunia kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak Allah cintai. Orang mukmin, orang kafir diberikan nikmat dunia. Sehingga kita melihat banyak orang kafir enggak pernah sholat, beriman saja enggak. Tetapi duitnya banyak, tetapi rumahnya megah, kendaraannya mewah. Karena memang nikmat dunia diberikan kepada siapa saja. Wala yu'til imana illa liman yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Orang yang diberikan nikmat iman berarti Allah Subhanahu wa taala mencintainya, karena dengan iman itu dia akan mendapatkan kenikmatan yang sangat besar yang tidak tertandingi oleh kenikmatan dunia, yaitu kenikmatan di dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, itu disebut sebagai nikmat yang ammah, nikmat surga yang umum. Umum artinya diberikan kepada semua penduduk surga. Karena penduduk surga itu siapa? Penduduk surga adalah orang yang beriman. Dan orang beriman di dunia ini ada dua macam. Ada mereka yang beriman dan sempurna imannya, atau dia mukmin taqi, mukmin saleh. Mereka yang senantiasa menjalankan yang diwajibkan dan meninggalkan semua yang diharamkan.
Tetapi di sisi lain ada orang-orang mukmin yang mereka mukmin fasik. Mukminnya tidak sempurna. Mereka sering meninggalkan kewajiban dan sering menjalankan perkara-perkara yang diharamkan. Nah, tetapi keduanya adalah mukmin dan keduanya akan masuk ke dalam surga. Nah, nikmat-nikmat yang kita sebut tadi dan yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi itu adalah masuk dalam kategori nikmat umum yang diberikan kepada semua penduduk surga. Sedangkan nikmat khusus yang hanya diberikan adalah yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin yang soleh, yang bertakwa. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mereka untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan nikmat yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan nikmat yang belum pernah terdetak dalam hati manusia. Artinya nikmat apa itu? Nikmat belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbersit dalam hati manusia. Artinya nikmat khusus yang hanya Allah Subhanahu. Bahkan malaikat Ridwan, khazinul jannah, yang menjaga surga, juga tidak mengetahui, belum mengetahui nikmat apa gerangan yang akan diberikan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa nanti di dalam surga. Mendengar cerita tentang kenikmatan-kenikmatan surga, sebagaimana tadi kita dengar saja, sudah sungguh luar biasa. Sudah sungguh luar biasa. Kita yang normal pasti menginginkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Kita yang percaya adanya surga, pasti kita ingin untuk bisa masuk ke dalam surga. Siapa yang tidak menginginkan surga yang seperti tadi digambarkan? Semuanya orang yang normal, yang nggak normal atau orang yang nggak beriman baru itu beda. Sehingga mereka tidak peduli karena mereka nggak beriman terhadap adanya surga. Ketika mereka diberi nasihat, kamu sholatlah 5 waktu secara sempurna. Karena disebutkan dalam hadis, seseorang yang dia melaksanakan sholat 5 waktu secara sempurna tanpa menyia-nyiakan satupun dari sholat, maka Allah menjamin dia untuk memasukkannya ke dalam surga. Diberi nasihat begitu, dia tetap nggak sholat. Dia tetap nggak sholat. Berarti nggak mempan. Iming-iming surga tidak mempan pada dia. Ada kalanya dia tidak tahu seperti apa kenikmatan surga. Ada kalanya dia memang tidak beriman, tidak percaya tentang adanya surga. Seorang mukmin yang beriman terhadap adanya surga, maka kita pasti memiliki keinginan. Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang damai? Siapa yang tidak menginginkan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan tanpa ada kesedihan sedetik pun? Siapa yang tidak menginginkan itu? Semuanya orang pasti menginginkannya. Apalagi orang yang biasa susah di dunia ini. Maka orang yang biasa susah di dunia ini, dia ingin kehidupan yang selalu menyenangkan. Orang yang miskin di dunia ini pasti juga menginginkan kehidupan yang serba berkecukupan. Dan itu ada di dalam surga. Di dunia ini nggak kita temukan suasana seperti itu
situasi seperti itu, kondisi seperti itu tidak kita temukan. Sebahagia-bahagianya manusia di dalam dunia ini pasti merasakan kesedihan. Sesusah-susahnya manusia di dunia ini pasti pernah merasakan kebahagiaan. Itu dunia berisi bahagia dan kesedihan, sesuatu hal yang berpasangan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Setiap kita hanya memandang orang lain mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, tetapi ketika ditanya maka dia juga merasakan kesedihan juga. Kalau kita melihat ada orang kaya, mobilnya bagus, rumahnya mewah, kita membayangkan, wah enak sekali ya hidup orang itu. Tetapi ketika kita bertanya kepada dia bagaimana, dia ternyata mengeluh, aduh saya enggak kerasan saya di rumah saya. Kenapa? Ternyata banyak masalah, banyak sekali masalah pada dia. Yang suaminya begini, yang anaknya seperti ini, dan berbagai macam permasalahan kehidupan yang dia hadapi. Itulah dunia. Dunia seperti itu, sehingga orang yang beriman maka dia akan mementingkan akhirat dari dunia, karena sudah ditegaskan di dalam Al-Quran bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Itu yang harus kita pegang. Meskipun itu sesuatu hal yang tidak mudah, karena setiap kita ada hawa nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang itu merupakan kesenangan dunia yang bersifat sementara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang nikmat surga maka akan sangat panjang sekali. Ada hadis-hadis yang lainnya yang mungkin nanti akan ada di sini, atau saya juga belum tahu, tetapi intinya nikmat-nikmat surga sudah diceritakan oleh Rasulullah dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang gambaran globalnya bahwa penduduk surga itu mereka muda, tidak ada yang tua. Mereka sehat, enggak ada yang sakit. Mereka itu tampan, tampan cantik, tidak ada yang jelek. Penduduk surga semuanya itu bahagia, tidak ada yang susah. Itu gambaran globalnya dari kehidupan di dalam surga, dan yang lebih dari itu adalah abadi di dalamnya. Selamanya orang menikmati kenikmatan bukan hanya 100 tahun, 200 tahun, tetapi selamanya, tidak berujung, tidak berpenghabisan. Sungguh luar biasa. Dan itu semuanya ditentukan oleh amal kita ketika di dunia ini. Waktu yang pendek di dunia ini sangat menentukan bagi kita apakah akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi atau celaka yang abadi. Maka hendaknya kita berpikir dan hendaknya kita merenung, hendaknya kita mulai untuk berusaha memperbaiki diri, untuk bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan meningkatkan amal soleh kita selama hidup di dunia ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi